الليلة ليلة نبي الله، الليلة ليلة النبي المصطفى، الليلة ليلة الرسول المجتبى. Malam ini dipersembahkan oleh akhuna al-karim, ibnul karim, al-ustaz Sayyid Fauzi Al-Haddad, bukan untuk siapa-siapa, untuk Rasulullah. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke tempat ini, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Rasulullah. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata, walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri, faburika min qabrin hawa sayyid al-wara, wa sami al-dhara bahra al-buhur al-zawakhiri. Untayan Imamun al-Haddad, Qutbun al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang konon dikatakan qarrat bihi ainun nabiyyi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil awladi. Andai kita berjalan tidak memakai kaki tapi memakai muka, merangkak perlahan-lahan dengan merayap menuju pusara makam suci Rasulullah, belum mampu engkau membalas Nabi Muhammad. Belum terbalas Rasulullah. Anda mengenal la ilaha illallah min Rasulillah. Anda mengenal Muhammadur Rasulullah. Bisa merasakan ketenangan batin ketika membaca Al-Quran min madadi Rasulillah. Bisa membaca ayat-ayat Al-Quran min madadi Rasulillah. Na'rifu alif, lam, mim min lisani Muhammad ibn Abdullah. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Lisanuna muttasilun bilisani Rasulillah. Ayatul Quran talaha alsinatuna musalsalah ila lisani Rasulillah. Karena kekotoran hati kita sehingga kelezatan tadi tertutup, tapi tidak hilang. Ulama tarbiyah mengatakan siapa-siapa dari umat Nabi Muhammad, apalagi yang darahnya darah Rasulullah, yang uratnya urat Rasulullah, yang mukanya bersambung dengan wajhu Rasulullah, apabila telah panjang umurnya, dia telah mendekati ajalnya, mulai berkurang hubbud dunianya, mulai bertambah mujahadahnya, mulai bersih hatinya, barulah dia tahu ternyata membaca Al-Quran benar seperti kata guru-guru, nikmat rasanya. Tenang batin kalau membaca ayat-ayat Allah. Apalagi kalau kita baca di sepertiga malam terakhir. Wa na'rifu hadha kullahu min Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ala ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun anta nurun fawqa nuri,
أنت إكسير وغالي أنت مش صدوري يا حبيبي يا عروس الخا يا مؤيد يا ممجد يا إمام اللهم صل على محمد. فلو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب. فلو أنا سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب. النجائب kalau di zaman kita kendaraan, mobil, pesawat. Tidak ada yang mampu membalas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ingin saya pahami dan saya sambung pemahamannya kepada ashabuna wa ashabul Habib Fauzi yang hadir di maulid ini. Yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad. Naam, Rasulullah yafrah, senang dengan kita hadir maulid. Wa nusalli wa nusallimu alaihi. Naam, yafrah. Tapi kalau Anda berhasil menarik satu orang yang anti la ilaha illallah, yang tidak mengenal la ilaha illallah, yang asing telinganya mendengar la ilaha illallah. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, ada seorang Nasrani menirukan suara anjing ketika mendengar suara adzan. Sami'tu bi udhuni hadza. Kaget saya, ya Allah. Orang ini belum masuk di dalam batinnya pemahaman yang dibawa manusia suci. Kalimat la ilaha illallah. Umat manusia saat ini berjumlah kurang lebih 8 miliar. Umat Islam hanya 1,93. Masih jauh, masih jauh, masih jauh. Karena itu harus disambungkan ke hati-hati, khususan syababuna. Bahwa menyampaikan pemahaman la ilaha illallah bukan tugas ulama. Bukan tugas asatir. Bukan tugas pemerintah, tapi tugas setiap satu dari umat Nabi Muhammad. Liannahu yaqul ballighu anni walau ayah, bima'na yang faham satu ayah, wa afdalul ayah adalah tentang la ilaha illallah, sampaikan. Kita semua telah tahu bahwa manusia di alam arwah dahulu, semua dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti telah mendengar kalamullah azza wa jal al-qadim, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kejadian ini menjadi pemicu semangat. Berarti asal bukan anjing. Asal dia hanya menirukan suara anjing, tapi bukan anjing. Bukan hayawan, dia insan. Masih ada harapan dia akan kembali mengingat kalimatu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu riwayat, ada seseorang allamah min ahlil hadis. Saya bertemu muridnya ya 20 tahun yang lalu di Stupondo fi Baiti Sadiqin al-marhum Al-Ustadz Yahya Al-Haddad rahimahullah. Orang itu muttasil bi Rasulillah. Jadi jami'u a'malih dia menunggu ru'yah manamiyah min Rasulillah. Jadi kalau mau masuk
ke satu daerah yang akan dia menyebarkan la ilaha illallah, tunggu mimpi Nabi dulu. Gal, satu daerah gersang. Orangnya, hatinya ketas, keras, sulit menerima agama. Tapi fi lailatihi ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis di kampung situ. Faham dia, khalas idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa ar-rahmah wa 'ainur rahmah wal rahmatul muhdah nabiyuna Muhammad hasalat ar-rahmah. Tidak mungkin saya gagal masuk daerah ini karena Rasulullah sudah duduk di situ. Wasadak masuk ke situ berhasil dan penduduk situ masuk ke dalam tarigahnya. Bibarakati ru'yatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap satu dari kita harus punya cita-cita besar. Sebelum saya mati, saya harus memasukkan satu orang ke dalam Islam sampai faham la ilaha illallah liidkhalis surur ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan niat lain. Hadiah terindah bagi Nabi Muhammad apabila ada seseorang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khalas farha qalbun Nabi Muhammad. Hadiah yang sangat baik. Sampaikan pemahaman ini dari lisan ke lisan, dari Facebook ke Facebook, dari internet ke internet, bahwa yang paling mengembirakan hati Nabi Muhammad adalah masuknya orang kafir ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengembirakan hati Nabi Muhammad apabila ada orang yang benci kepada Islam masuk ke dalam Islam. Yang paling mengembirakan hati Nabi Muhammad apabila ada orang yang anti sholat 5 waktu kembali ke sholat 5 waktu. Yang paling mengembirakan hati Nabi Muhammad apabila ada orang malamnya dia berzina, siangnya dia berjudi, sorenya dia bercengkrama dengan wanita, kembali ke tariqatu Rasulullah. Ini hadiah terindah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda kira bahwa amalan-amalan Anda tidak diketahui Nabi. Sawa'un bitariqil malaikah atau langsung li'annahu sayyidul mukashifin. Kalau Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad tak segaf. Naam, wal-Qutub. Saya dengar dari murid beliau Al-Habib Hussein Habib Abu Bakar pernah mengatakan bahwa dunia indi kal qas'ah. Beliau melihat dunia seperti piring. Ini satu cucu Nabi. Satu pengikut Nabi. Fakaifa bi aslil usuli maulana Muhammad. Fakaifa bi sayyidil aqtabi maulana Muhammad. Fakaifa bi sayyidil anbiya'i maulana Muhammad. Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana يا واسع يا رب بالمصطفى واغفر لنا ذنبنا يا واسع المولى صل لم دائما أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي لمن الأهوال مك. Sebagai penutup saya sampaikan 2 hikayah mukhtasarah untuk menambah mahabbah kepada orang-orang yang mengadakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada satu orang alim, syair, terkenal syairnya, dibaca di mana-mana. Imam Rusli Sanadi, Antababullah Mu'tamadin, ila akhir. Sampai beliau menulis abyad, Qultal maddah lahul jannah, kan ada kata-kata itu. Aufini biwa'dika ya Sanadi. Katab, kalau nggak salah billail itu.
إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في الدنيا يا وآخرتي ya Rasulullah khadiri terus sampai waktu sampai bait qultal maddah lahul jannah aufini biwa'dika ya sanadi beliau tertidur. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ini orang-orang yang ilmunya menyatu dengan darah dan daging itu begitu. Sambung ke Nabi Muhammad itu. Gak pakai baca wirid Allahumma arinin nabi, enggak tertidur mimpi. Sebab ilmunya muttasil. Terus tidak tertutup dengan dosa dan noda. Enggak ada riya. Ngarang syair ya ikhlas liajli Rasulullah betul. Karena itu tersambung. Yang membuat inqita'anin Nabi Muhammad ya kita sendiri. Gulubuna penuh riya, ujub, kibir, ala, hijab. Mimpi Nabi senyum Rasulullah. Wasakat. Si alim ini bilang sebetulnya diamnya Nabi iqrar. Idza sakata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masalah makna Rasulullah ridha. Tapi la uhibbu an unadiyahu. Saya ingin memanggil Rasulullah. Waqal ya Rasulullah nazamtu al-abyat lak. Nabi yaqul iqraha. Dibaca Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullah mu'tadi sampai قلت المداح له الجنة أوفني بوعدك يا سندي. Artinya Paduka katakan orang yang memuji Nabi baginya surga. Supaya janji Paduka ini beliau laksanakan nanti yaumul qiyamah. Ini bagi para ustadz khususon, perhatikan keterangan setelah ini. Kata si alim itu, ya Rasulullah, saya tidak pernah mendengar hadis dari Paduka mengatakan kalau al-madih lahul jannah. Saya tidak menemukan di kitab-kitab bahwa al-madih lahul jannah. Tapi antaqanillah bihadza. Allah Ta'ala yang menggerakkan lisan saya untuk mengarang ini. Mada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa illam aqul dzalik lahumul jannah, lahumul jannah, lahumul jannah. Meskipun aku tidak mengatakan itu, siapa yang memuji aku Rasulullah, lahul jannah, lahul jannah, lahul jannah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka siapapun yang hobi membaca maulidun Nabi Muhammad, siapapun yang hatinya senang berteriak-teriak membaca burdah karena memuji Nabi Muhammad, siapapun yang tidak suka memuji pejabat, tidak suka memuji orang-orang kaya, tidak suka memuji orang-orang yang mempunyai derajat dunia, tapi dia suka memuji Nabi Muhammad, falahul jannah, lahul jannah, lahul jannah. Dan ini bisyarah azimah lil ummah al-Muhammadiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Riwayat ini saya dengar langsung dari almarhum paman saya, Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Waktu itu beliau membawa masuk ke Indonesia Syekh Ali Munyawi, mungkin orang-orang tua masih ingat, yang bawa ke sini dulu Habib Syekh. Paling senang baca qasidah tadi itu. Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullah ila akhirah. Akhirnya Habib Syekh ditelepon sama istrinya. Meninggal ini Syekh Ali ini. Telepon sama istri. Istrinya langsung yang cerita. Telepon sama istrinya. Ketika Syekh Ali Munyawi akan meninggal di rumah sakit, itu dokter sama suster teriak dia, "Khuruju, khuruju, keluar, keluar, keluar." Suruh keluar semua. Begitu kosong, beliau teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Terus meninggal. Husnul khatimah ya akhi. Husnul khatimah. An-Nabi yahduru mauta man yuhibbul qasidah. النبي يحضر موت من يحب المولد. النبي يحضر موت من يحب البردة. النبي يحضر موت من يحب الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا
يا واسع محمد سيد والفريقين من عرب ومن نبينا الأميرون أبر في قول لا منه ولا هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال موق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال موق اللهم صل. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, saya akan langsung jalan. Pesan terakhir, ada hadis dari Rasulullah SAW yang maknanya siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan diberi laknat oleh Allah 99 laknat setiap harinya. Jadi Tuhan turunkan ke alam dunia ini setiap hari 100 laknat. 1 untuk al-Yahud wan Nasara. 99 untuk yang tidak melaksanakan salatul subuh, salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya. Ingat, Anda tidak salat subuh, mel'un 99 laknat per hari. Makanya jangan heran kalau nyari kerjaan sulit. Jangan heran kalau pinjam fulus sulit. Laknat yang ngelilingi kita 99 ini kalau nggak salat satu kali itu. Jangan pakai alasan, anak hadir maulid, pulang hampir pagi. Nggak. As-salat afdal min alfi maulid. Yang mengajarkan salat adalah Rasulullah SAW. Sebarkan kata-kata saya ini. Itu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Tidak salat satu kali, setiap hari kita mendapatkan 99 laknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.